Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan pertanyaan mengenai apa saja yang sudah didapatkan dalam mata kuliah keamanan sistem informasi dalam satu semester gitu ya. Baik, saya akan coba sharing materinya yang sudah saya buat gitu ya. Baik. Keamanan sistem informasi sendiri, saya dosennya oleh Pak Nopriandi Eskom, MMSI ya. Jadi pertanyaannya Pak Andri, apa yang sudah saya dapatkan gitu ya, selama satu semester di Unsia gitu ya. Oke, saya sebagai mahasiswa Unsia, jurusan sistem informasi, saya sendiri sudah memberikan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada saya mengenai bagaimana implementasi pengelolaan keamanan sebuah sistem informasi yang mungkin akan nanti dibangun setelah lulus pada dunia kerja ataupun dunia usaha gitu ya. Atau bisa juga memberikan penilaian terhadap sistem informasi yang sudah ada atau dibuat oleh orang lain gitu ya. Adapun metode yang digunakan itu sangat efektif ya, pembelajaran online-nya di mana materi itu dibagikan awal gitu ya, sebelum video conference-nya di LMS gitu ya. Setelah itu untuk dibaca dan dipelajari oleh mahasiswa. Kemudian pada saat VidCon nanti kita akan diulas lebih lanjut mengenai hal-hal yang sudah dibagikan gitu ya. Jadi nanti mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok gitu, guna mempresentasikan hasil pemahaman materi yang sudah dibagikan, sehingga nanti dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih berani mengeluarkan pendapat dan saling bertanya satu sama lain gitu. Nanti apabila ada pertanyaan ataupun hasil diskusi yang masih belum ketemu jawabannya, nanti Pak Andri selaku dosen akan menyampaikan atau bahkan memberikan referensi terkait pertanyaan tersebut gitu. Oke, adapun materi untuk keamanan informasi yang saya dapatkan adalah yang tentu saja pertama mengenai definisi KSI sendiri, di mana informasi itu disebut sebagai informasi based sekarang ya, information based society, di mana semua orang itu membutuhkan yang namanya informasi. Terus kedua, berdasarkan survei itu hanya 22% yang menganggap bahwa keamanan informasi itu penting gitu ya, sebagai komponen penting gitu ya. Survei dari Information Week gitu ya, dari USA gitu ya, tahu. Nah, terus definisi itu ada dua, threat atau ancaman, terus vulnerability atau kelemahan atau sistem. Jadi ancaman itu, keamanan itu ada hanya dua dibagi kelompoknya gitu ya. Terus dampaknya apa saja sih terhadap informasi? Dampaknya efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, availability, compliance, dan reliability gitu ya. Terus kriteria sistem informasi itu apa saja? Ya banyak ya, dari akses kontrol, telekomunikasi dan jaringan, manajemen praktisnya, pengembangan sistem, cryptography-nya, arsitektur, pengoperasian, blend continuous plan, disaster recovery plan, kebutuhan hukum, investigasi kode etik, dan spesifikasi sistem itu tersebut. Oke, selanjutnya saya jadi mengetahui juga mengenai siklus hidup sistem informasi gitu ya, di mana siklus hidupnya adalah dari tahap perencanaan, tahap analisis, tahap rancangan, tahap penerapan, dan tahap penggunaan gitu ya. Di mana ada berbagai macam siklus gitu ya. Yang pertama adalah GSLC, yaitu General System Life Cycle, di mana tahapannya dimulai dari development, growth, maturity, deterioration, dan decline gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu SLC, Information System Life Cycle, di mana di tahapan development, tahapan implementation, operation, dan maintenance, dan obsolescence gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah System Development Life Cycle atau disingkat SDLC, dari tahapan analisis, desain, dan implementasi gitu ya. Oke, modelnya untuk siklus hidup itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya adalah waterfall, prototype, dan RAD, Rapid Application Development. Terus untuk etika SI sendiri itu berdasarkan Richard Mason 1986 itu ada PAPA gitu ya. PAPA itu DP-nya ada privasi atau hak individu. Jadi hak individu harus dipertahankan gitu ya sebagai individu, dan akurasi harus dipenuhi ya, memang harus akurat ya.
Terus untuk properti, di sini ada hak key gitu ya untuk patennya atau melindunginya, hak atas kekayaan intelektual, terus akses, dia penyediaan akses. Memang informasi itu harus mudah diakses ataupun bisa digunakan oleh orang yang sudah punya wewenang gitu ya. Nah, di sini ada namanya shared right gitu ya. Shared right itu dikenal dengan C-nya confidentiality atau rahasia, integrity, keaslian, dan availability, ketersediaan gitu ya. Jadi saya lebih tahu untuk shared right ini. Terus keamanan database. Jadi keamanan itu apa saja? Yang pertama adalah database, nanti ada yang kedua ada web, dan yang ketiga adalah sistem operasi. Yang pertama kita keamanan database. Berdasarkan Application Security Inc. itu ada 10 ancaman teratas terkait database gitu ya. Salah satunya misalnya di sini ada password yang lemah, SQL injection, hard user, sampai data tidak terenkripsi gitu. Oke, database itu di sini dikelola oleh administrator ya. Jadi dia yang mengelola, menyimpan, mencatat siapa yang berhak akses gitu ya, dan memaintain itu administrasi database gitu. Nah, kategorinya itu database itu ancamannya keamanan servernya bagaimana, trusted IP access-nya bagaimana, database connection, dan tabel akses kontrol. Jadi tabel itu siapa saja yang bisa mengakses gitu ya, itu sebagai kontrol. Oke, untuk yang kedua keamanan web gitu ya. Web di sini itu terdiri dari web server atau software, browser dari sisi klien, protokol TCP dan atau IP dan HTTP gitu ya. Nanti HTTP ini kalau dia benar penulisannya dia akan merespon gitu ya, dan bisa menunjukkan data yang kita cari gitu. Terus kalau memang enggak, dia akan muncul error atau 404 not found gitu ya. Terus topologi jaringan adalah jaringan antar komputer. Jadi di web ini kan menggunakan antar jaringan gitu ya, topologi antar komputernya. Terus keamanan yang bisa menyerang web, ancaman yang menyerang web itu yang pertama adalah RFI, itu remote file inclusion. Itu dia memanfaatkan kelemahan script PHP. Gitu. Kedua, SQL injection, dia memanfaatkan kesalahan penulisan query SQL-nya. Gitu. Terus yang ketiga, cross site scripting ya. Jadi dia mencoba memasukkan kode script HTML gitu ya, sampai bisa membobol gitu ya webnya tersebut. Nah, untuk tips keamanan web sendiri itu bisa menggunakan pertama kita harus sering mengupdate CMS gitu ya. Jadi kalau ada update kita langsung update CMS-nya. Atau kita sewa ahli gitu ya, ahli mengenai web ini, keamanan web itu siapa aja. Terus kita juga bisa menggunakan software scanning sebagai pengamannya gitu ya. Jadi software ini akan membaca sendiri kapan web itu terancam gitu. Terus untuk sistem operasi sendiri, sistem operasi itu penyebabnya adalah sistem time sharing dan akses jarak jauh ya. Jadi itu penyebabnya. Terus jenisnya ada keamanan eksternal, keamanan interface pemakai, dan keamanan internal gitu ya. Yang atau hanya terbagi dua ya, jadi kehilangan data atau data loss dan penyusup intruder itu untuk sistem operasi. Jadi benar penyusup gitu ya kalau hilang data. Terus ancamannya itu terdiri dari interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Interupsi sendiri adalah dia memutus informasi dari sumber informasi ke tujuan informasi. Kalau intersepsi itu dia mengcopy, menduplikat gitu ya informasi apa yang disampaikan ke target informasi. Terus kalau memodifikasi dia merubah informasi yang disampaikan oleh sumber informasi ke target informasi. Terus yang fabrikasi adalah dia mengirimkan sendiri gitu ya, tanpa informasi dari sumber. Jadi dia mencoba memberikan informasi yang tidak sesuai gitu. Nah, salah satunya adalah ya, menggunakan user authentication. Nah, user authentication ini bisa diperkuat gitu ya. Jadi apakah user authentication itu bisa berdasarkan apa yang dimiliki yang diketahui gitu ya. Misalkan nama kecil, nama panggilan, nama orang tua, tempat lahir gitu ya, tanggal lahir gitu ya. Terus apa yang dimiliki itu misalkan ID, nomor kartu mahasiswa gitu ya, atau lain-lain gitu ya. Terus kalau untuk ciri ataupun mengenai orangnya itu bisa saja misalkan biometrik berdasarkan face detection ataupun sidik jari gitu. Jadi atau identifikasinya bisa digunakan untuk usernya. Nah, aspek-aspek keamanan SE itu sendiri adalah ada dari physical security, ada anggota, aset dan akses, personal security, orang dalam organisasi, operation security, kemampuan organisasinya, komunikasi security, media dan teknologi informasi, network security untuk peralatan jaringannya. Jadi itu aspek-aspek keamanan SI-nya ya. Nah, di sini ada kriptografi, di mana kriptografi ini
plain text dan ciphertext. Jadi plain text itu diubah ke ciphertext, itu namanya enkripsi. Kalau sebaliknya ciphertext ke plain text itu namanya dekripsi gitu ya. Nah, itu tersimpan dalam secret key, sebagai informasinya disimpan di situ gitu. Nah, serangan terhadap kriptografi apa saja gitu ya. Jadi kalau dari orangnya itu namanya cryptographer dan crypto analyst gitu ya. Jadi dia membobol terhadap kunci yang ada di algoritma yang udah dipublik gitu ya. Jadi memang harus dipublik ya algoritmanya gitu. Jadi yang dia serang adalah kunci, dia coba memecahkan kunci yang ada. Kompleksitas serangan itu ada gini, jadi kalau datanya lebih banyak, yang harus dibobol itu berarti lebih bagus gitu ya. Terus kalau dari segi waktu, jadi kalau dia memecahkannya lebih lama gitu, itu lebih bagus. Serangannya, ruangan dan ruang memorinya juga semakin besar, lebih semakin kompleks gitu ya, lebih bagus gitu. Nah, jenis serangan ini ada beberapa, yaitu keterlibatan penyerang gitu ya. Jadi penyerang itu siapa sih gitu ya. Jadi kalau dia terlibat itu bisa jadi serangan gitu. Terus banyaknya informasi yang diketahui. Jadi kalau informasi diketahui oleh misalkan oleh user ataupun orang dalamnya itu bisa lebih berpotensi jadi serangan balik gitu ya. Terus teknik untuk mengumpulkan kunci. Jadi ini dilakukan oleh orang lain. Misalkan dia punya teknik, wah bagaimana saya bisa membobol ini gitu. Karena itu bisa jadi dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang terakhir itu pengujian keamanan sistem. Jadi sistem ini harus diuji gitu ya. Gimana yang diuji? Nah, area utamanya pengujian bisa dilakukan dari network security. Jadi jaringannya kita uji bagaimana. Terus sistem software, sistem software security-nya bagaimana, konsep aplikasi security-nya bagaimana, si browsernya, dan server side-nya, server side aplikasi security, bagaimana dari servernya. Itu yang kita uji gitu ya. Nah, jenis security-nya itu banyak ya, dari vulnerability scanning, security scanning, penetration testing, risk assessment, security auditing, ethical hacking, dan posture assessment. Dimana yang paling sering kita kenal adalah penetration test atau pen test gitu ya. Oke, jadi secara kesimpulan untuk apa yang sudah saya dapatkan, yang pertama tentu saja definisi informasi, sistem informasi, dan keamanan sistem informasi, itu definisi yang saya dapatkan. Terus yang mengenai siklus hidup SI tadi ada GAC, YAC, dan SDLC gitu ya. Terus ketika SI ada PAPA tadi, privasi, terus akurasi, terus properti, dan akses gitu. Terus untuk CI triad, confidential, integrity, dan availability gitu ya. Terus keamanan database itu jenis keamanan itu adalah untuk database bagaimana, untuk web bagaimana, dan aplikasi bagaimana. Terus untuk aspek keamanannya dari fisika sampai network tadi apa saja, terus kriptografi itu bagaimana merubahnya, menanggulanginya bagaimana, dan terakhir adalah pengujian. Jadi pengujian itu bagaimana sistem kita yang kita buat itu kita uji gitu ya, sebelum ditemukan oleh hacker atau orang yang tidak berwenang untuk masuk ke dalam sistem. Begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.